Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama ini terdapat organ pernafasan pada manusia yang terlihat pada gambar yang terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam organ pernafasan pada manusia ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini fisiologi pernafasan manusia. Yang pertama fisiologi ventilasi paru, masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh tekanan pleura, yaitu tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Yang kedua, tekanan alveolus, yaitu tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli. Semuanya sama dengan tekanan atmosfer. Yang ketiga, tekanan transpulmonal, yaitu perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Yang selanjutnya fisiologi kendali persarafan pada pernafasan. Terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernafasan. Yang pertama, mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan voluntar. Pusat voluntar terletak di korteks cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernafasan melalui jaras kortikospinal. Yang kedua, mekanisme yang mengendalikan pernafasan otomatis. Pusat pernafasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata, dan keluaran eferen dari sistem ini terletak di rami alba medula spinalis, di antara bagian lateral dan ventral jaras kortikospinal. Pengaturan aktivitas pernafasan, baik peningkatan PCO2 atau konsentrasi H+ darah arteri maupun penurunan PO2 akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernafasan di medula oblongata. Sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek inhibisi ringan. Selanjutnya pengendalian kimiawi pernafasan. Mekanisme pengaturan kimiawi akan menyesuaikan ventilasi sedemikian rupa sehingga PCO2 alveoli dipertahankan tetap. Yang pertama, kemoreseptor dalam batang otak. Kemoreseptor yang menjadi perantara terjadinya hiperventilasi pada peningkatan PCO2 darah arteri setelah glomus karotikum dan aortikum didenervasi terletak di medula oblongata dan disebut kemoreseptor medula oblongata. Yang kedua, respon pernafasan terhadap kekurangan oksigen. Jadi penurunan kandungan O2 udara, inspirasi akan meningkatkan volume pernafasan semenit. Selama PO2 masih di atas 60 mmHg, perangsangan pada pernafasan hanya ringan saja, dan perangsangan ventilasi yang kuat hanya terjadi bila PO2 turun lebih rendah. Yang ketiga, pengaruh H+ pada respons CO2. Pengaruh perangsangan H+ dan CO2 pada pernafasan tampaknya bersifat aditif dan saling berkaitan dengan kompleks, serta beda halnya dari CO2 dan O2. Selanjutnya, pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkut oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkutan oksigen menuju jaringan tertentu bergantung pada yaitu jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru, adanya pertukaran gas dalam paru yang kuat, aliran darah menuju jaringan, dan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Selanjutnya, mekanisme pernafasan pada manusia. Jadi, dalam proses respirasi atau pernafasan terdapat dua siklus, yaitu inspirasi, proses masuknya udara ke dalam tubuh, dan ekspirasi, proses pengeluaran udara dari dalam tubuh. Nah, terdapat dua mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu
pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi yang pertama ini terdapat pernapasan dada. Jadi pada proses inspirasi atau proses masuknya udara ke dalam tubuh, yang pertama itu tulang rusuk berkontraksi. Kemudian tulang rusuk itu akan naik, volume rongga dada itu akan membesar berakibat tekanan udaranya kecil, sehingga udara masuk. Sedangkan yang proses ekspirasi atau pengeluaran udara dari dalam tubuh, yang pertama itu tulang rusuk akan mengendur atau relaksasi. Kemudian tulang rusuk itu turun, volume rongga dada mengecil berakibat tekanan udaranya besar, sehingga udara keluar. Nah, yang kedua ini terdapat pernafasan perut. Pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma atau sekat rongga dada mendatar dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar. Akibatnya udara masuk. Adapun fase ekspirasi terjadi apabila otot-otot diafragma mengkerut atau berkontraksi dan volume rongga dada itu mengecil, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada udara di luar. Nah, bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Nah, itu tadi pernafasan dada dan pernafasan perut pada manusia. Nah, selanjutnya ini terdapat faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia. Yang pertama itu ada umur. Jadi, usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Jadi, semakin tua usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru-paru. Yang kedua, jenis kelamin. Volume dan kapasitas telur paru pada wanita kira-kira 20-25%, lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada atletis, dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan astenis. Yang ketiga itu kebiasaan merokok. Jadi merokok itu dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernafasan dan jaringan paru-paru. Pada saluran nafas besar, sel mukosa membesar atau hipertrofi dan kelenjar mukus itu bertambah banyak. Yang keempat ini kebiasaan olahraga. Jadi kesegaran jasmani berkenaan dengan kondisi fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dalam waktu yang relatif lama, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya terdapat gangguan pada pernafasan pada manusia. Yang pertama itu terdapat tuberkulosis atau TBC, merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini biasanya terjadi di bagian atas paru-paru. Yang kedua itu asma, yaitu gangguan pada organ pernafasan berupa penyempitan saluran pernapasan akibat reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu. Yang ketiga itu sinusitis, yaitu peradangan yang terjadi pada organ sinus. Sinus sendiri yaitu rongga udara yang terdapat di daerah wajah yang langsung terhubung dengan hidung. Peradangan pada sinus ini dapat menyebabkan penimbunan lendir pada rongga sinus dan menjadi media bagi pertumbuhan bakteri. Yang keempat, bronkitis. Jadi penyakit bronkitis ini yang menyerang organ paru-paru yang merupakan organ tubuh yang sangat bahaya bagi kehidupan manusia, yang merupakan penyedia udara atau napas bagi manusia. Jadi penyakit ini tuh diakibatkan oleh kesalahan individu itu sendiri, seperti merokok, seperti itu. Kemudian pneumonia atau paru-paru basah. Ini juga termasuk ke dalam gangguan pada pernafasan manusia. Jadi penyakit pneumonia ini dia bisa menyebabkan sesak napas, demam, batuk berdahak, dan sebagainya. Kemudian infeksi saluran pernapasan atau disebut sebagai ISPA. Ini merupakan gangguan pada paru-paru. Infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Jadi itulah gangguan yang terdapat pada sistem pernafasan manusia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.